Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus tidak hanya berdoa untuk para murid, tetapi juga untuk setiap orang yang percaya, setiap kita sebelum kita ada. Kita telah diciptakan berdasarkan kasih, dan kita dikasihi melampaui pemahaman kita. Apakah kita percaya bahwa hal ini benar? Membandingkan diri kita dengan orang-orang kudus, teman-teman kita, atau unggahan media sosial, seringkali membuat kita merasa kurang. Tetapi Allah memilih orang-orang yang bodoh di dunia ini untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan Allah memilih orang-orang yang lemah untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Allah memilih orang-orang yang hina dan yang dipandang rendah oleh dunia ini, yaitu mereka yang tidak berarti apa-apa, untuk meniadakan orang-orang yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudari, kesengsaraan kita menarik belas kasihannya. Tresia menulis kepada saudarinya, untuk mencintai Yesus, untuk menjadi korban cintanya, semakin lemah seseorang, semakin cocok untuk cara kerja cinta yang mengubah dan menghanguskan ini. Marilah kita menjauhkan diri dari semua yang bersinar. Marilah kita mencintai kerendahan kita. Dalam spiritualitas Santa Tresia, kerendahan hati inilah yang menyebabkan Bapa menyapu kita ke dalam pelukannya. Saudara-saudari, tahukah kita bahwa kita adalah karunia bagi Yesus? Bagaimana mungkin Yesus menghargai keberadaan kita? Apa yang telah kita lakukan sehingga kita layak menerima kasih-Nya? Belas kasih Allah tak terbatas itu melampaui pemahaman kita sebagai manusia. Kita menerapkan pada hati Yesus ukuran hati kita yang kecil yang menyedihkan, begitu sempit, begitu keras, dan kita tidak berhasil memahami betapa baiknya, betapa memanjakannya, betapa berbelas kasihannya, dan betapa lemah lembut dan betapa sabarnya Yesus. Satu-satunya cara agar hati dan pikiran kita yang kecil ini dapat memahami kasih Allah memiliki untuk kita adalah dengan melihatnya tercermin dalam doa Yesus kepada Bapanya. Dia berdoa dengan lantang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi agar kita melihat betapa berharganya kita. Saudara-saudari, ketika kita hanya berfokus pada diri kita sendiri, kita dapat dengan cepat menjadi sengsara. Yesus bermaksud agar kita berbagi dalam persekutuan kasih Tritunggal, sehingga supaya kasih yang kamu berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ketika kita diangkat ke dalam pelukan Bapa, kita melupakan diri kita sendiri dan menyerahkan diri kita pada belas kasihannya yang tak terbatas. Maka jasa-jasa Yesus menjadi milikku sendiri,
seperti yang dikatakan Tresia. Pada sore hari di akhir hidupku ini, aku akan muncul di hadapanmu dengan tangan kosong, karena aku tidak memintamu untuk menghitung perbuatan-perbuatanku. Oleh karena itu, aku ingin membungkus diriku dengan keadilanmu sendiri, dan menerima dari kasihmu kepemilikan abadi atas dirimu sendiri. Jika kita dapat menyingkir dan membiarkan Yesus bertindak, Dia dapat membawa kita kepada Bapa sebagai anaknya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resah